Tapi sekali lagi Pemdanya tidur terlalu lama. Saya mendapat informasi di luar bahwa Pak Agustinus Tamambapa atau yang biasa akrab disapa Pak Gustaf ini ya maju sebagai bakal calon bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Makanya saya coba datang menemui apakah informasi itu benar atau tidak gitu. Supaya publik juga jangan bingung gitu. Ya. Ini benar atau tidak ini informasi Pak Gustaf? Baik, Pak Ramses, saya udah lama di partai politik. Tentu kekuasaan dan otoritas itu menjadi target utama kami. Kenapa? Disitulah kita punya kesempatan untuk membuat kebijakan yang benar-benar melayani kepentingan rakyat. Jadi isu yang beredar, benar saya ingin maju calon bupati Sumba Barat Daya karena itu menjadi kehendak rakyat. Rakyat ingin dilayani secara maksimal. Ya, Sumba Barat Daya itu kan salah satu kabupaten di NTT yang usianya baru berapa tahun ya Pak Gustaf ya? Dia mekar itu terhitung 22 Mei 2007. 2007. Jadi sekarang kurang lebih 17 tahun. Baru 17 tahun ya kabupaten itu. Kira-kira kalau yang Pak Gustaf lihat di Kabupaten Sumba Barat Daya itu apakah sudah maju ataukah jalan di tempat pembangunannya? Ya kurang lebih 2 kepala daerah dengan saat ini perkembangannya stagnan. Contoh kemiskinan dari bupati sebelumnya itu 28%. Iya. Sekarang juga 28%. Jadi kurang lebih ya 98.000 orang miskin di Sumba Barat Daya. Itu banyak. 28% ya? Iya. Kurang lebih 98.000 dari jumlah penduduk 300.000 lebih. Lalu juga data balita stunting itu di SBD tinggi sekali, Pak Ramses. 44%. Iya ya. Atau sama dengan 13.000 bayi stunting. Ini yang merisaukan saya. Jadi tidak ada pelayanan yang benar. Jadi ini hanya mengganti manusia. Iya. Tapi mereka tidak pro pada rakyat. Gitu. Jadi rakyat diabaikan selama ini. Kalau lihat potensi di Sumba Barat Daya itu, apakah memang cukup bagus potensi sumber daya alam di sana sehingga bisa mendongkrak PAD di sana itu? Dari potensi dari 4 kabupaten yang ada di Sumba Barat, di Sumba, saya kira Sumba Barat Daya potensi pertaniannya cukup besar. Belum lagi bicara komoditi, jambu mente itu salah satu jambu mente terbaik di Indonesia. Tapi kan harganya tidak membuat rakyat sejahtera. Dikendalikan oleh pasar. Mestinya pemerintah punya kebijakan agar jambu mente itu bisa punya harga yang kurang lebih di harga 20.000 atau 25.000 per kilo sehingga petaninya bisa sejahtera. Harus ada intervensi dari pemerintah. Yang berikut di peternakan, potensi peternakan juga besar. Macam peternakan babi. Hanya memang
ada virus ya. Iya, iya. Tapi disitulah peran pemerintah untuk menekan virus agar pertumbuhan ekonomi di Sumba Barat Daya itu bisa jalan. Tapi sekali lagi Pemdanya tidur terlalu lama. Dan ini kenapa saya ngomong seperti ini, karena memang saya merasakan babi saya di keluarga punah. Pelayanan dari dinas peternakan juga tidak ada. Jadi PPL bagian peternakan tidak jalan gitu. Belum lagi lautnya Pak, perikanan sebenarnya potensi luar biasa. Pertaniannya bagus, lahan pertaniannya cukup besar. Lalu potensi peternakan babi, sapi juga besar. Potensi kelautannya juga besar. Tapi ini tidak dimaksimalkan. Gitu. Makanya mendorong saya untuk maju calon bupati untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi agar rakyat sejahtera. Sehingga visi saya itu Sumba Barat Daya sejahtera, rakyatnya bahagia. Dengan 4 misi utama. Pertama itu tata pemerintahan yang baik. Yang kedua pengembangan sumber daya manusia. Iya, iya, iya. Bagaimana skill training diperbanyak. Lalu juga studi-studi lanjutan. Bagi PNS yang punya ini kita studi dapat beasiswa gitu. Lalu sekolah-sekolah kedokteran, anak-anak kita di Sumba Barat Daya itu bisa mendapatkan beasiswa yang mumpuni. Gitu. Yang ketiga misi saya adalah bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan. Nah, selama ini saya juga bergerak di pertanian. Dari perusahaan Jepang, kita coba mengembangkan namanya Atonik. Itu meningkatkan produksi pertanian bisa 40%. Dan kita sudah jalan Pak Ramses, bahkan di SBD sempat dibuka kegiatan itu oleh Pak Bupati dengan seluruh kepala desa. Tetapi lagi-lagi belum dijadikan itu sebagai prioritas utama. Yang jadikan prioritas utama adalah teman-teman di Flores, Manggarai Raya. Sekarang mereka panen dari Atonik itu bisa 10 ton jagung per hektar. Dan padi sama gitu. Dan terakhir itu peningkatan infrastruktur. Saya pernah tidur di satu kampung namanya Kampung Ikit di Kudu Utara Pak Ramses. Kenapa saya tidur di situ? Itu jadi simbol kemiskinan. Kenapa? Di situ tidak ada air bersih, penerangan. Tidak ada air bersih? Tidak ada air bersih, tidak ada penerangan, tidak ada jalan. Saya live in satu malam. Nah itulah kondisi real. Apakah memang masyarakat di situ memang sengaja dibuat tertutup seperti itu atau memang karena memang tidak ada sentuhan pembangunan gitu? Di situ sebenarnya lokasi pertanian ya. Banyak pejabat di situ punya lahan di situ. Tapi sepertinya mereka memang tidak ada perhatian. Saat itu saya tidur diskusi dengan mereka di situ. Nah ini menjadi gambaran bahwa masyarakat banyak diabaikan oleh elit-elit. Jadi ini keresahan saya, makanya baru 3 bulan terakhir ini saya menetapkan untuk saya harus maju. Dan saya mohon dukungan, doa dari masyarakat Sumba Barat Daya agar saya dilapangkan jalan untuk bisa bertarung dan bisa menang dan bisa melayani secara baik. Begitu Pak Ramses. Baik, Pak Gustaf ini kan salah satu politisi Partai Demokrat ya. Mungkin bisa bocor dikit dong Pak Gustaf, apakah sudah ada bocoran dari Pak Ketum Pak Agus Harimurti Yudhoyono? Ya, prinsipnya Pak Ketum mendorong semua kader untuk bertarung dalam pilkada. Dan Demokrat punya
etika politiknya. Etika politik ya. Yang pertama itu selalu disampaikan oleh Pak SBY dan Pak Ketum AHY bahwa, hai kader-kader Demokrat, Anda harus memegang teguh 3 etika politik. Yang pertama itu politik yang penuh etika. Politik yang pertama, politik yang bersih. Bersih. Bersih ini tentunya udah jelas. Kita harus bebas dari korupsi, nepotisme, keluargarisme. Itu harus, kita sebenarnya objektif di situ. Harus bersih. Jangan peras rakyat. Jangan peras pengusaha. Itu. Yang berikut, politik yang sopan. Sopan santun. Apalagi kita kan menganut budaya ketimuran. Ketimuran. Kan, ya. Melayani masyarakat itu dengan sopan. Menerima mereka dengan sopan. Gitu. Yang ketiga, politik yang cerdas. Cerdas itu maknanya adalah kita pemimpin itu harus banyak belajar. Belajar tidak hanya dari buku, tapi belajar dari para pemimpin-pemimpin yang sukses. Belajar dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat lokal. Belajar dari tokoh-tokoh adat. Bagaimana lingkungan itu seimbang. Bagaimana membangun satu daerah itu dengan keseimbangan. Itu pesan dari Pak SBY dan Ketua Umum. Dan kita didorong untuk maju menjadi calon Bupati Sumba Barat Daya. Baik, semoga dilapangkan jalannya Pak Gustaf ya. Siap. Saya spill sedikit Pak Gustaf ya, atau nama lengkapnya Agustinus Tamembapa ini ya. Beliau ini saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Marga Siswa Republik Indonesia ya Pak Gustaf ya. Terus pernah juga menjabat sebagai Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pemuda Katolik ya. Dan ada beberapa organisasi-organisasi lokal yang pernah beliau jabat ya. Ada yang perlu ditambahkan terkait dengan itu? Ya, saat di Kupang itu kami mendirikan organisasi lokal, Pak Ramses, namanya Forum Komunikasi Generasi Muda Wonakaka Kupang. Wonakaka itu adalah pahlawan kami. Memang belum dinobatkan oleh negara, tapi pahlawan kami di Sumba khususnya di Kodi yang berjuang melawan penjajahan. Dan itu komunitas organisasi Kodi di Kupang itu ya, itu kami pendirinya. Dan saya ketua pertamanya, Pak Ramses. Tahun 93-95. Dan saya ini bergerak dari bawah. Lalu saya juga wakil ketua Gerakan Pembinaan Muda Katolik Sumba yang ada di Kupang. Itu ada organisasi komunitas Gerakan Pembinaan Rohani Muda Katolik Sumba, seperti APRE-nya dari Pulau Timur, lalu dari Manggarai itu IPM. Nah, saya wakil ketua di situ. Jadi saya mulai menata diri saya dari tingkat lokal, tingkat regional, dan tingkat nasional. Cukup paripurna ya. Cukup. Dan makanya tagline saya dalam pilkada ini adalah tagline bahwa jangan menipu rakyat. Jangan menipu rakyat. Dalam bahasa daerahnya, ambab ol tina Ariana. Sekali lagi dalam bahasa daerah, jangan menipu rakyat, ambab ol tina Ariana. Jadi rakyat yang memilih Anda itu jangan ditipu. Itu dosa Anda itu tidak bisa diampuni. Sangat filosofis sekali ya Pak Gustaf ya. Itu. Jadi tagline saya itu jangan menipu rakyat. Ambab ol tina Ariana. Nah, itu. Supaya sadarlah para pemimpin ini. Bukan tempat Anda untuk menipu rakyat di situ. Karena pemimpin pada prinsipnya adalah melayani. Untuk apa? Bonum comune.
untuk kesejahteraan rakyat umum. Luar Begitu. biasa. Baik, Pak Gustaf, terima kasih atas bincang-bincangnya ya. Semoga ya pengalaman-pengalaman selama ini juga dukung dengan kapasitas pendidikan ya, menamatkan pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia. Semoga pengalaman dan juga kombinasi pendidikan itu juga bisa membangun Kabupaten Sumba Barat nanti ketika ya mendapat dukungan dan restu masyarakat Sumba Barat Daya. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ramses. Salam sukses. Ya.